Gawe itu kan di atas ya, di sebelah kanan diadakan jurang di situ. Kalau kita lihat dari atas Gunung Gawe ada kayak tempat pemujaan di sana. Yang pernah saya coba di sana, ternyata ya ada anunya apa, efek sampingnya istilahnya tumbal. Nah, jadi saya tidak mau melakukan itu, tapi pernah saya coba. Nah, di saat saya ritual di situ selama 9 hari lamanya. Mas, katanya dulu pernah datang ke Jawa. Pertama kali yang didatangan itu di daerah mana? Iya, memang saya pernah merantau ke Jawa Timur dulu, kota Banyuwangi namanya. Karena waktu itu ceritanya Banyuwangi sangat menarik, karena di sini, di Lombok sini kan banyak orang Jawa. Jadi cerita kisahnya Banyuwangi dan Alas Purwo gitu. Jadi saya punya keinginan ke Banyuwangi, mau adaptasi atau ritual daerah Alas Purwo. Itu kira-kira berapa tahun? Tahun berapa? Itu waktu saya ke Alas Purwo itu sekitar tahun 95. 95. Langsung saya masuk Alas Purwo. Waktu itu Alas Purwo masih dalam keadaan kayak hutan belantara, sangat sepi, jalannya pun sangat berbatuan, dan akses jalan pun kalau kendaraan besar pada tahun itu masih berantakan. Jadi tidak ada mobil besar di sana waktu itu, bisanya naik motor. Tapi dengan keterpaksaan dan keadaan, akhirnya saya jalan ke Alas Purwo itu. Jadi masnya itu masih jalan lewat pinggir pesisir ya, pinggir laut ya? Nggak lewat jalan utama yang sekarang ini? Nggak, saya waktu itu Sudah ada jalan itu? udah ada jalan, tapi jalannya itu kecil. Masih jalannya kecil, semak-semak lah istilahnya. Akhirnya saya sampai Alas Purwo itu ketemulah ketemu namanya waktu itu Mbah Gatot. Waktu itu Mbah Gatot ini saya tanya arah ke Alas Purwo mana waktu itu. Akhirnya ditunjukkanlah arah-arahnya. Nah, setelah saya jalan berapa hari kemudian, langsung saya ketemu seseorang. Orangnya itu di tengah jalan tiba-tiba mengadangi saya. Rupanya itu kayak orang gila, tanpa busana, laki-laki, duduk jongkok gini sambil mendelik lihat saya gini. Itu telanjang bulat? Kayaknya telanjang bulat itu kayaknya, cuma Kayak kera ya? kemaluannya itu nggak kelihatan. Selain pun saya lihat nggak ada, rupanya kayak ya persis kayak orang hutan waktu itu. Nah, begitu ngelihat saya gini mendelik gini, lompat ke hutan itu, ke semak-semak itu, tiba-tiba menghilang. Akhirnya saya lanjutkan perjalanan waktu itu sampai di gua gua istana namanya. Sambil sebelum masuk gua istana itu saya mandi di ada kolam kayak danau kecil waktu itu. Akhirnya saya bertapa waktu itu di Gua Mayangkoro namanya. Manjat tebing di atas, waktu itu saya naiknya pakai tali. Nah, di situ saya adaptasi, membersihkan hati, pikiran, penyatuan sama alam. Ya, tujuan saya di Gua Mayangkoro itu ya intinya itu kepingin kaya kan gitu.
Cari kekayaan loh. cari kekayaan lah intinya. Selama di Gua Mayangkoro itu selama 2 tahun 9 bulan waktu itu. Akhirnya saya keluar dari Mayangkoro. Nah, karena ada petunjuk dari firasat juga, saya disuruh ke Jawa Timur waktu itu. Kalau keluar dari Laspurwo, Jawa Timurnya itu daerah Gunung Kawi namanya. Waktu itu. Berarti di Alas Puro itu nggak dapat yang Mas inginkan ya? Ya, ndak ada harta-harta kayak gitu, cuma diarahkan ke Alas Purwo waktu itu sama alamnya lah intinya. Ya sedikit tidaknya ya dapat, tapi lain daripada yang saya cari kan gitu. Nah setelah itu singkat cerita ya langsung saya berarah ke Gunung Kawi. Setelah ke Gunung Kawi itu saya naik apa itu bis waktu itu. Bis masih apa ya namanya, bis odong-odong tak itu kayak Damri. Nah, masih murah Mas ya? Oh masih murah, masih uang Rp5 itu masih laku itu. Laku ya. Rp10 Rp5 itu masih laku itu. Terus gimana di Gunung Kawi itu? Ya di Gunung Kawi saya sampai bawah itu, sebelum naik ke gunung saya di desa, lupa saya namanya, sudah lama sekali soalnya. Nah, akhirnya di situ saya dikasih hampiran lah sama warga Gunung Kawi. Kalau nggak salah itu namanya Mbah Pri, kalau nggak salah. Saya diajak di rumahnya. Saya minta petunjuk dan pengarahan waktu itu kalau ke keseharian Gunung Kawi seperti apa kan gitu saya. Nah tapi di rumahnya Mbah Pri ini waduh banyak guguk katanya. Guguk katanya Mbah Pri orang Islam apa orang Hindu, kok banyak Bali, saya banyak anjing. Ya saya orang Islam lah, loh kok ada anjing? Ya namanya orang hidup ya perlu anjing katanya. Waduh gitu saya, bebas katanya. Ya sudah, akhirnya dikasih pengarahan. Setelah 1 minggu saya di rumah Mbah Pri itu namanya. Nah, langsung saya naik ke Gunung Kawi, jalan kaki itu dari bawah ke atas itu. Pada waktu itu katanya di sana bisa memberikan jalan untuk kaya katanya Mbah Pri. Coba temui juru kuncinya katanya waktu itu. Akhirnya sampai Gunung Kawi ya masih berantakan, tidak ada apa-apa. Maksudnya itu kayak yang sekarang ini kan banyak pertokoan. Iya iya. Nah kalau sekarang ini, kalau dulu ndak ada itu, jalan setapak naik itu, naik ke tangga-tangga arah ke atas itu. Akhirnya saya ketemu namanya orang tua waktu itu, nanya dari mana katanya. Ya saya dari Lombok, NTB, Nusa Tenggara Barat, saya gituin. Oh jauh sekali. Iya, mau ngapain ke sini katanya. Ya saya pengen sukses gitu saya. Oh pengen sukses. Nah, akhirnya waktu sampai sana dikasih tahulah cara-caranya, namanya siapa, tujuannya apa waktu itu. Nah nanti saya disuruh cari bunga waktu itu, jual bunga masih angel bunga itu waktu itu. Orang itu jual bunga pakai ginian itu waktu itu, pakai apa namanya itu, Pakai erik ya? Akhirnya saya ndak beli, dikasih 1 kresek waktu itu bunga itu untuk di makamnya. Nah setelah itu saya disuruh bawa bunga, bawa apa itu namanya, menyan itu kan ada menyannya itu, dibungkus menyannya, di bunga itu. Langsung saya masuk, saya serahkan juru kunci yang ada di dalam makam waktu itu.
Nah, terus setelah saya serahkan, saya ya segala niat itu sambil diam, sambil menyerahkan apa namanya sesajen itulah, sambil saya lihat makamnya itu, kalau nggak salah namanya di batu nisannya itu Kiai Zakaria kayaknya itu, tapi orang-orang menyebutnya Mbah Yang Junggu sama Raden Emas Imam Sujono namanya waktu itu. Di maesannya makam itu ya? Ya, di maesannya. Akhirnya setelah saya kasih bunga tersebut, dikasihlah bunga lagi saya setelah diasap-asapin gini. Nah, menurut juru kuncinya, setelah keluar dari pesarian itu, dari makam tersebut, saya disuruh duduk di sampingnya makam di luar. Kan ada kayak pohon cermin pendek itu katanya kalau dijatuhi buahnya atau daunnya berarti sukses katanya, Terkabul aja. terkabul lah gitu ya. Karena saya yakin sekali waktu itu, cobalah saya habis dari dalam, saya duduk di sana sampai ada sekitar 40 menit saya duduk di situ. 40 menit sambil ngelihat atas, lihat bawah, lihat atas, lihat bawah gitu. Nah, tidak lama kemudian pertama saya dijatuhi daun, tepluk gitu. Tak lihat gini. Tadi saya tengok itu tidak ada daunnya, kering. Tapi begitu ada daunnya, kok ada daun, kok aneh gitu. Akhirnya saya ambil daunnya. Terus ada orang di samping saya, dia bilang daunnya simpan di dompet katanya. Saya tidak punya dompet, punyanya kresek gitu saya. Oh, tak masukin kresek. Nah, terus tidak lama kemudian, berapa menit itu, sekitar kurang lebih 5 menit, jatuh kayak buah cermin kecil gini. Padahal tidak ada buahnya, tapi kok anehnya ada cermin jatuh di depan, kepluk gitu. Tapi pohon itu emang nggak berbuah, Pak? Iya, tapi secara apa, tidak masuk di akal juga sih. Memang nggak ada buahnya, tapi kok secara akal sehat kenyataannya ada buahnya. Ya, akhirnya Tapi besarnya kayak cermin itu ya? itu sebesar itu loh, sebesar kacang itu, sebesar tulang kacang itu, besar jagung lah. Jagung ya? Waktu itu ada yang merah, ada yang hijau-hijauan gitu. Akhirnya menurut juru kunci itu harus dimakan buahnya, kalau kejatuhan berarti saya itu nasibnya bagus katanya. Kalau orang Jawa dapat pulung. Nah, yaitu dapat pulung mungkin. Kalau saya saya dapat itu langsung saya makan. Rasanya pahit, kecut, saya telan aja. Waduh, ini jadi orang kaya saya nanti pulang. Itu pikiran saya. Ya, habis itu setelah saya dapat cermin, saya disuruh ngelilingi apa makam Gunung Kawi itu dari luar tembok itu. Nah, nanti pas di belakangnya sendiri katanya harus apa, nyentuh tembok itu sambil niat saya apa gitu. Nanti umpama ibaratkan kalau saya sukses, saya akan datang lagi selamatan sama-sama anak yatim di sini, potong kambing atau selamatan apa kalau saya sukses, kan begitu niatnya. Menurut juru kuncinya waktu itu Gunung Kawi. Ya, saya laksanakan waktu itu. Akhirnya setelah itu saya pulang. Dia bawa bunga menyan dibungkus kain merah sama kain kuning. Waktu itu menyannya. Nanti menyannya itu kalau saya punya usaha, katanya yang kuning ditaruh di laci, yang merah ditaruh di atas pintu atau di pintu tempat usaha. Ya, saya jalani semua waktu itu. Akhirnya saya pulang dari Gunung Kawi, saya punya inisiatif, saya mau tinggal di Jawa lah, kan gitu waktu itu saya, untuk beberapa tahun. Saya bilang gitu. Cuma nanti kalau saya udah di Jawa, kata juru kuncinya, setiap malam Jumat dupa itu menyan itulah istilahnya, suruh bakar tiap malam Jumat, minta petunjuk barokahnya Mbah Yang Junggu. Ya, saya bakar pakai
rokok kadang nggak taruh sedikit kan keluar asapnya itu. Saya panggil melalui hati batin Mbah Hyang Junggo agar diberikan kemudahan rezeki yang cepat, biar jadi orang yang cukup lah, atau bisa dibilang kaya kan gitu. Akhirnya tidak lama kemudian saya cobalah hal-hal itu. Saya tinggal waktu itu di Banyuwangi kota waktu itu. Akhirnya saya berapa tahun saya kerja, akhirnya punya modal, saya buka usaha sendiri waktu itu. Ya istilahnya makanan lah. Pertama saya buka itu warung nasi bungkus waktu itu. Pada zaman itu 2.500 waktu itu satu bungkus, tapi banyak, dapat semuanya wes, termasuk mahal 2.500 pada zaman itu. Akhirnya dengan tata cara juru kunci itu, selama jualan sekitar 1 tahun kok berkembang warungnya, Rame Pak ya? rame. Tapi tiap malam Jumat itu saya bakar terus. Berarti malam itu diharuskan punya kamar apa ruangan khusus nggak untuk sesaji itu? tidak diharuskan itu, pokoknya tempat ada yang tertutup, tadi kamar pribadi yang nggak ada masalah. Memang untuk adaptasi dan memanggil Mbah Hyang Junggo, kirimkan Al-Fatihah atau kepercayaan kita masing-masing lah. Nah, seperti itu. Akhirnya setahun 2 tahun kok berkembang kan gitu, berkembang. Akhirnya alhamdulillah selama sekitar kurang lebih itu 5 tahun jualan itu, bisa beli motor, beli segalanya lah saya waktu itu. Apakah ada pantangan yang harus dilakukan? Memang sih ada pantangan waktu itu. Pantangannya begini, karena saya lupa diri kayaknya waktu itu. Memang iya lupa diri, karena saya merasa punya segalanya. Akhirnya lupa dengan janji saya, kalau saya sukses saya akan datang lagi selamatan di sana, kan gitu. Nah ternyata tidak saya jalani hal itu. Akhirnya saya bikin uangnya itu poya-poya untuk kesenangan pribadi waktu itu. Akhirnya terwujud apa yang saya cari, bisa dibangun rumah waktu itu di Banyuwangi. Tapi untuk berapa tahun itu apa yang sudah didapatkan Pak? Selama saya memakai kepercayaan Gunung Kawi, ya apa yang saya inginkan di niat saya itu tidak lama terwujud. Terwujud ya? Terwujud. Contohnya apa yang bisa, maksudnya hasilnya? Ya hasilnya tidak pernah kurang uang, terus bisa beli kendaraan, bisa beli tanah waktu itu, sampai berkembang lah. Nah, karena kesalahan saya itu lupa janji saya, kalau saya sukses kan saya harus ke sana lagi. Ternyata itu tidak saya jalankan. Akhirnya yang saya ingat, waduh banyak uang ini, harus nikah ini di Jawa kan gitu saya. Akhirnya terjadilah pernikahan, punya istri orang Jawa waktu itu, sampai punya anak. Ingat-ingatnya saya sudah menikah, udah punya anak, kok harta saya makin habis gitu loh. Ada kesalahan apa ini gitu, makin susah. Langsung saya ingat, waduh saya lupa, saya pernah janji akan kembali lagi kalau saya sukses. Begitu waktu itu. Akhirnya tidak lama kemudian saya jatuh miskin lagi. Sampai detik ini saya berhenti sudah ke sana, ya udah pulang kampung ke sini, ke daerah Lombok sini. Oh, berarti nganu ya, semuanya itu sudah habis kembali ya? Kembali lagi. Memang saya rasakan itu Gunung Kawi memang hebat itu. Bagus ya? Bagus itu. Kalau kita betul-betul yakin, konsentrasi, memegang janji kita, Gunung Kawi itu memang bisa diandalkan untuk mencari rezeki lebih lah, intinya seperti itu.
untuk ikhtiar lah ya. Ya itu. Nah, karena saya cari-cari di tempat lain seperti Alas Purwo itu ndak diberi, malah kebanyakan di Alas Purwo itu ilmu. Kalau untuk harta-harta saya diarahkan ke Gunung Kawi ya gitu waktu itu. Akhirnya ya karena saya lupa diri, lupa ingatan, habis dengan sendiri, sirna tanpa bekas. Akhirnya wes saya dari Jawa milih pulang aja udah ke sini. Terus kenapa nggak diulangi lagi dari awal ke sana lagi? Ya maunya sih ada sih niat mau ke sana lagi, mengulangi, menata hidup lagi. Ya suatu saat nanti insya Allah saya akan coba lagi di sana nanti. Mau ke pesarian lagi. Nggak tahu sekarang mungkin rame di Gunung Kawi itu, tapi hasilnya itu memang bodoh luar biasa. Tapi pas waktu melakukan ritual dari Gunung Kawi itu, apa nggak pernah kedatangan apa melihat sosok yang membantu masnya? Memang saya itu pernah dulu, cuma kan istilahnya karena itu ada di Gunung Kawi itu kan di atas ya, di sebelah kanan ada kan jurang di situ. Kalau kita lihat dari atas Gunung Kawi ada kayak tempat pemujaan di sana. Pernah saya coba di sana, ternyata ya ada anunya apa, efek sampingnya istilahnya tumbal. Nah, jadi saya tidak mau melakukan itu, tapi pernah saya coba. Nah, di saat saya ritual di situ selama 9 hari lamanya di tempat itu, yang keluar itu banyak tapi suara aja yang datang. Nah, setelah keluar tiba-tiba suara anak kecil. Nah, suara anak kecil ini tidak menangis tapi tertawa, tapi tanpa wujud. Waktu itu tidak ada wujudnya. Akhirnya pada malam hari itu ya saya mimpi di situ. Mimpinya itu sangat buruk sekali, seolah-olah saya itu di depan mimpi saya itu ada parang melayang. Itu parangnya besar, terus setelah parang itu jatuh di depan saya dalam mimpi itu, terus karung yang datang. Wah ini firasatnya tidak buruk, jelek ini, batin saya seperti itu. Akhirnya terbangun, saya kaget. Kalau saya teruskan otomatis nanti saya dibelah sama parang itu, dimasukkan karung lagi. Gitu loh. Makanya akhirnya tidak jadi saya di situ. Memang sih ceritanya menurut orang-orang itu ya kalau mau kayak mendadak ya di situ, karena minta tumbal itu yang saya tidak mau gitu waktu itu. Mas, ini ada pertanyaan dari tim kami. Apa di Gunung Kawi itu satu jurusan untuk setiap pemujaan kekayaan? Apa versinya kan beda-beda juga kan? Selama kita wawancarai orang itu ada yang sifatnya tumbal, ada yang cuma di sana nyekar. Sejatinya menurut sampean itu gimana Gunung Kawi itu, Mas? Kalau menurut saya sih ya, Gunung Kawi itu istilahnya umumnya, kalau umumnya saya lihat kayak nyekar di sana itu. Nyekar tergantung niatnya. Nyekar dalam arti kita di makamnya Mbah Hayang Junggo sama Redan Mas Imam Sujono itu, kita memberikan doa ke makam tersebut. Nanti kita apa yang kita minta untuk niat nyekar itu, sebetulnya kalau dibilang pesugihan dikasih harta benda, ndak itu
Cuma tergantung niatnya. Karena kita percaya Sawab yakin barokahnya ya. barokahnya Barokahnya ya. itu. Terus apa pesan-pesan Masnya untuk netizen Indonesia ini? Ya kalau pesan saya ya untuk apa namanya ini tadi? Itu kita Nah. ekspedisi Kang Odeng. Nah, ekspedisi Kang Odeng dari mana? Banyuwangi ya. Banyuwangi. Oke. Ya semoga bermanfaat untuk saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita seluruh Indonesia. Apa yang saya ceritakan ini sebagai petunjuk, sensasi, ataupun ambil yang positifnya aja. Begitu, semoga ekspedisi Kang Odeng dari Banyuwangi tetap jaya dan sukses. Amin, amin. Gitu. Terima kasih Mas atas waktunya sudah berkenan mau bercerita tentang pengalaman Mas. Kami dari tim ekspedisi Kang Odeng pamit undur diri, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, Warahmatullahi. rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu.